stare directly at them. You're looking at him right now. Now I did, because you were talking about him. Testing. Oh. Halo semuanya. Kali ini saya akan bahas alur film dari aktor film SmackDown ternama, yaitu Wade Johnson, sekaligus aktris favorit saya, Alexandra Daddario, dan film ini berjudul Baywatch. Film ini diceritakan para penjaga pantai Bohai yang akan dihadapkan dengan kasus di mana ada sekelompok yang akan menyelundupkan obat-obatan terlarang di pantai. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja ke filmnya. Scene dimulai dengan Letnan Mitch yang tiba di tempat kerjanya untuk memulai aktivitas menjadi penjaga pantai di pantai Emerald Beach. Dia sedang melihat pria yang sedang parasailing di atas air, tetapi pria itu membenturkan kepalanya di atas batu yang membuat kepalanya luka. Hal itu memaksa Mitch untuk beraksi. Dia akhirnya berhasil untuk menyelamatkan pria itu. Selanjutnya Mitch berlari pagi untuk mengelilingi teluk. Dia kemudian melewati seorang yang bernama Sersan Enervi yang merupakan penegak hukum di wilayah tersebut. Sambil menikmati larinya, Mitch melihat seorang anak laki-laki mengambil sekantong obat. Mitch mengambil obat dari anak laki-laki itu dan mengamatinya. Scene berpindah pada suatu hari, para penjaga pantai sedang mengadakan seleksi untuk mencari anggota penjaga pantai yang baru. Di sini diperkenalkan anggota yang diperkenalkan oleh Mitch, yaitu seorang yang bernama Stephen Holden, yaitu yang dianggap sebagai orang terbaik setelah dirinya. Dan VJ Parker yang menjadi pusat perhatian seorang penjaga pantai sangen bernama Ronnie, dan dia memiliki seorang sahabat bernama Dave. Selanjutnya kita diperkenalkan seorang pria bernama Matt Brody. Brody yang baru sampai langsung bertemu dengan Mitch dan Steve. Ternyata si Brody ini tetap harus berusaha jika ingin tetap masuk ke dalam tim penjaga pantai. Kemudian kita diperkenalkan lagi dengan tokoh baru lagi. Dia bernama Leach, pemilik sebuah klub hedon di pulau tersebut. Kemudian terlihat Dai sedang bertemu bersama anggota dewan bernama Rodriguez dengan niat mencokok Rodriguez agar memuluskan bisnisnya. Singkat cerita, seleksi tim pun dimulai. Mitch mengumpulkan semua penjaga pantai yang menggebu-gebu untuk memulai ujian mereka. Terlihat Brody hanya duduk santai karena merasa tidak harus melakukannya. Pada awalnya, Ronnie terlihat sangat kesulitan karena berat badannya lain daripada yang lain. Tetapi tetap saja dirinya tidak mau menyerah untuk berjuang. Di suatu sore, Mitch mengumumkan bahwa Summer, Ronnie, dan Brody menjadi anggota baru. Pada suatu waktu, ada dua anak jatuh ke air dan ibu mereka melompat untuk menyelamatkan anaknya. Mitch, Steve, dan James bersiap menyelamatkan mereka. Sementara si Brody mengikuti mereka dari belakang dan berniat untuk menjadi pahlawan, tapi malah tidak sengaja dia ingin membunuh orang yang akan dia selamatkan, dan akhirnya dia pun terlihat sangat bodoh. Pada malam hari, Summers dan CJ pun melihat Brody tidur di bawah dermaga. CJ membawanya untuk tinggal di rumah Mitch. Singkat cerita, Brody pun berada di bawah bimbingan Mitch. Di lain tempat, Rodriguez dan DPR memberitahu bahwa Leach sudah membuat kesepakatan real estate dengan pemerintah setempat. Tapi karena dia tidak tepat waktu, maka Leach meminta dua algojonya untuk mengintimidasi Rodriguez. Kembali lagi ke pantai, saat orang melakukan pelatihan, Leach menemui Mitch dan meminta timnya untuk memperkenalkan dirinya satu persatu. Dia kemudian mengundang semua tim ke tempat hedon di malam hari. Lalu Dave pun pergi. Tidak lama kemudian, Steve mendapatkan telepon bahwa ada kapal bersyar yang sedang kebakar. Lalu seluruh tim keluar dan semua termasuk tim yang baru untuk mencari kapal yang terbakar. Terlihat Mitch meloncat ke perahu dan menyelamatkan 3 wanita. Tapi dia juga menemukan seorang pria yang sedang tidak sadarkan diri. Brody kemudian menyelam ke dalam air dan mencoba membantu Mitch. Tapi karena bodoh, dia malah terjebak di dalam api. Steve menggunakan jet ski untuk meredam air di sekitar. Sementara Summerlah yang menyelamatkan Brody. Ketika mereka kembali, mereka menemukan bahwa pria yang mereka selamatkan ternyata sudah mati, dan itu adalah Rodriguez. Dan tak lama setelah itu, Taylor B pun muncul. Mitch berbicara dengan apa yang telah ia selidiki, tetapi LRP menyuruhnya untuk tidak campur tangan pada kasus ini dan mendiskusikan tentang mayat yang telah ditemukan.
Akhirnya mereka memutuskan untuk menghadiri acara pesta hedon untuk mencari tahu informasi lebih banyak tentang Leeds. Pada malam hari, mereka mulai menyamar di pesta. Mereka menugaskan Brody untuk mengawasi Leeds. Dia berhasil mendapatkan Leeds sendirian, tapi tidak berhasil mendapatkan info apa-apa karena dia lebih fokus untuk minum anggur merah. Tony ternyata berhasil mengalihkan perhatian Leeds, sementara yang lain beraksi. Mitch kemudian pergi untuk menghadapi Brody atas kegagalannya dalam tugasnya. Brody mengutuk Mitch bahwa dia hanya penjaga pantai. Akhirnya Mitch lebih membuat Brody malu lagi dengan membuatnya takut dan tercebur ke dalam kolam, di mana dia malah muntah dan semua orang melihatnya. Di sisi lain, Dave, yang tak lain adalah sahabat Ronnie yang bekerja untuk Leeds sebagai teknisi, dia akhirnya dipulangkan ke Yang Maha Kuasa karena terlalu banyak mengetahui rahasia Leeds. Kemudian dua orang alkoholico milik Leeds pun membawa mayat Dave ke dalam perahu dan menjadikannya sebagai makanan hiu. Keesokan harinya, Mitch memberitahukan kepada Brody bahwa dirinya sangat hebat dengan apa yang dia lakukan sendiri. Tapi saat dia harus bekerja dengan tim, dia gagal melakukannya karena terlalu egois. Brody pun memohon untuk diberikan kesempatan kedua. Dia memberitahu Mitch dan Summer bahwa dia melihat Rodriguez memakai arloji mirip dengan preman Leeds. Selanjutnya, keesokan harinya mereka pergi ke kamar mayat untuk menyelidiki mereka dengan Myanmar sebagai staf rumah sakit. Di kamar mayat, mereka menemukan mayat Rodriguez dan file autopsi dan melihat tidak ada asap di paru-paru milik Rodriguez, yang berarti dia meninggal sebelum kebakaran terjadi. Kedua alkoholics kemudian datang mendekat, alhasil ketiganya pun bersembunyi di laci mayat. Para alkoholics kemudian menukar file autopsi agar terlihat seperti dia mati terkebakaran. Brody panik saat ada lem menetes ke dalam mulutnya. Mereka semakin terekspos saat telepon Summer berdering. Leon yang melihatnya meraih telepon itu dan pergi bersama Frankie. Mitch mengejar Frankie sementara Brody dan Summer mengejar Leon. Mitch mengejar Frankie sambil melihat Frankie masuk ke dalam rumah sebuah keluarga. Alhasil keduanya pun baku hantam. Mitch, Brody, dan Summer pun kemudian bertemu dengan LRB. Dia dengan marah mengatakan agar tidak campur tangan dengan kasus ini. Kemudian si Thorpe juga hadir untuk menjelaskan bahwa ketiganya mempunyai bukti tentang kasus ini untuk melawan anak buah Leeds. Tapi sayangnya semua bukti telah dihancurkan. Kemudian si Thorpe mengancam Mitch agar memecatnya jika tetap melanjutkan penyelidikan. Keesokan harinya, Mitch pun terlihat mengawal Leeds untuk mendapatkan ikan dari perusahaan lain, yang menurutnya itu adalah cara untuk menyelundupkan narkoboy. Dia dan Brody menyelinap ke dapur untuk mengintip di mana orang-orang Leeds mengenangan narkoboy. Mitch kemudian menghubungi Leeds untuk melapor, namun LRB sedang sibuk dan menemukan tubuh Dave yang sedang robek karena tubuhnya dimakan oleh hiu. LRB juga meminta Thorpe untuk mendengarkan panggilan dari Mitch. Thorpe langsung memanggil Mitch ke kantornya dan langsung memecatnya. Kemudian dia menunjuk Brody sebagai letnan baru, tapi Mitch mengatakan bahwa posisi itu harus diberikan kepada Stephanie karena dia lebih tahu tentang pantai. Thorpe tak peduli dengan pendapat Mitch dan langsung memecatnya. Meskipun Brody menolak dengan tawaran tersebut, Thorpe pun mengancamnya dan tim lain pun tak senang dengan Brody yang mengambil posisi itu. Keesokan harinya, Brody tetap menangani barang-barang di pantai meskipun tak mendapat dukungan dari semua orang. Dia menangkap berendal yang sedang mencuri barang di pantai dengan kulkas pendingin yang sudah dimodifikasi. Dia pun menangani pencuri itu dan menangkapnya. Tak lama setelah itu, Mitch pun mengambil pekerjaan baru di toko telepon dan memutuskan koneksi dengan anggota-anggota penjaga pantai lain. Ketika dia ingin menyerah, dia didekati dengan seorang mentor lamanya. Dia memotivasi Mitch untuk tetap bersemangat bekerja dengan tidak menyerah kepada dirinya sendiri. Di lain tempat, Brody sedang mendekati Summer dengan file tersebut, file yang dia ambil dan meja Letnan LRB. File tersebut ternyata berisi tentang mayat Dave. Ronnie yang memeriksa foto-foto itu mengenali mayat itu adalah Dave. Ronnie memberitahu yang lain bahwa Dave bekerja dengan Leeds. Ronnie memberitahu bagaimana dia merata serve Leeds dan mengerahkan mereka untuk menemukan rencana Leeds, dan Leeds ternyata ingin menguasai pantai dan menghancurkan persaingan agar bebas untuk mengedarkan narkoboy di sana. Setelah mendengar informasi itu, tim penjaga pantai pada malam hari pergi menyusup ke kapal pesiar. Steph, CJ, dan Ronnie menemukan Murray Chen, seorang pengusaha real estate yang diculik dari bagian rencananya. Sementara itu, Brody menyelam ke bawah kapal dan mengetahui bahwa Leeds telah menghidupkan narkoboy dari lumbung kapal. Ketika dia kembali ke kapal, dia pun dipukul pingsan oleh Frankie. Lalu alkoholic itu membawa Brody ke kapal lain dan menguncinya di dalam sangkar.
Sebelum dia membunuh Brody, Jay mengatakan kepadanya bahwa dia telah menyuap Thorpe dan menyerang Mitch sehingga dia akan dipecat. Dia pun berada di dalam kendang air, didorong dan dimasukkan ke dalam air. Ternyata hal itu disaksikan oleh Ronnie dan CJ. Saat Brody nampaknya menerima takdirnya, ternyata dia ditarik keluar dari kandang besi itu. Dia melihat Summer menghidupkannya kembali. Tapi itu sebenarnya adalah Mitch yang membuat Brody jijik. Liz yang sudah terbuka aibnya bersiap untuk pergi dengan helikopter. Mitch kemudian memberitahu Ronnie untuk menyalakan perayaan kembang api untuk mengaburkan pandangan pilot helikopter. Ronnie panik pada awalnya, tapi dia tenang setelah CJ menciumnya. Saat kembang api meledak, Mitch dan Brody pun melawan Frankie. Frankie terjatuh di air, sementara Liz menembak mati Leon karena ketidakbecusannya. Mitch akhirnya kembali bangkit saat Leeds memegang Brody di bawah torongan senjata. Dan Brody pun memukul pistol Leeds yang akhirnya kehabisan peluru. Saat itu Mitch mengambil petasan dan mengatakan sebuah kalimat. Kemudian Mitch pun mengarahkan petasan itu ke udara. Alhasil Leeds pun tewas. Setelah semuanya usai, Mitch pun dirawat. Kemudian LRP muncul untuk meminta maaf karena telah meragukannya. Thorpe menyusul mencaci maki Mitch, tapi Brody meninju wajahnya dengan telak sampai pingsan. LRP menangkap Thorpe dan Frankie. Di akhir film, Ronnie dan CJ pun akhirnya mantap-mantap. Di lain tempat, Brody dan si Summer terlihat sedang memulai ritual mantap-mantap mereka. Singkat cerita, mereka bergabung dengan Mitch dan Stephanie. Saat Mitch secara resmi menetapkan para peserta pelatihan sebagai penjaga pantai di Emerald Beach. Kemudian Mitch pun memperkenalkan pada kapten baru mereka yaitu si Jay. Dan film pun tamat.